Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Adhara kulla syai'in li'annahu al-batinu wa tawa wujuda kulla syai'in li'annahu ad-dhahir. Allah menampakkan segala sesuatu karena Allah itu bersifat batin. Saya ulangi lagi, Allah menampakkan segala sesuatu karena Allah itu bersifat batin. Wa tawa wujudu kulli syai'in li'annahu dhahir, dan Allah menyembunyikan adanya segala sesuatu karena Allah itu bersifat dhahir. Jadi Allah itu punya sifat dhahir, juga punya sifat batin. Jadi ini Ibnu Athaillah Sakandari ini menjelaskan bahwa Allah itu punya sifat dhahir dan batin. Kalau penglihatan kita sebagai manusia penuh dengan kekurangan dan kelemahan, sing ketutup ya gak ketok, lah awake dhewe kan gitu, yang ketutup gak ketok, yang terhijab tidak terlihat. Ya wajar, yang jauh tidak terjangkau, ya siku. Jadi sehingga seandainya tidak ada cahaya dari Allah, maka mata manusia ini tidak akan dapat melihat apa yang ada di hadapannya dari bentuk benda yang ada di alam ini. Yes. Jadi cahaya Allah itu yang menjadikan penerang di langit dan di bumi, sehingga penglihatan dapat melihat apa yang ada di alam ini. Ini sesuai dengan firman Allah ya, di surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Nah, ini maksud cahaya itu apa? Cahaya ya cahaya dhahir, ya cahaya batin yang bisa. Kalau batin itu manusia itu mengatakan apa? Basirah ya. Aba halaka antandura fil mukawwanat wa ma'ad adzina laka an taqifa ma'a dzawatil mukawwanat qulin duru madza fis samawati wal ard fatahalaka babul ifham wa lam yaqul undurus samawat li'alla yadulluka ala wujudil ajram. Allah mengizinkan kita untuk melihat alam sekitarmu ya. Tetapi Allah tidak mengizinkan untuk berhenti bersama benda-benda alam ini. Jadi Allah berfirman, "Qulin duru madza fis samawat." Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Fatahalaka babal ifham. Allah membuka pintu pemahaman untukmu, untuk kita ya. Allah tidak mengatakan perhatikanlah langit agar jangan sampai menunjukkan kepadanya adanya benda-benda alam ini. Jadi gini, ini memang sekali lagi kita beralih di ilmu tasawuf, ilmu akidah. Ini tidak sama cara memahami dengan ilmu syariat ya. Jadi benda-benda yang ada di alam ini tidak ada yang kekal, intinya itu. Apa saja yang ada di alam ini semuanya akan hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhalul hukmu wa ilaihi turja'un. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali zat Allah
bagi nyalah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Ini surat Qasas ayat 88. Oleh karena itu ya, jangan sampai manusia ini tertipu mengira benda-benda itu berdiri tanpa ada yang mengatur. Jadi apa ya, Ibnu Athaillah ini mengatakan di kitab yang lain ya, Lataiful Minan ini, famanu sibat lakal kainat lataroha walakin latarofiya maulaha. Tidaklah Allah menegakkan benda-benda alam ini untukmu agar engkau memperhatikannya, namun agar engkau memperhatikan kekuasaan penciptanya. Jadi intinya apapun yang ada di alam ini diciptakan Allah itu tujuannya ya, tujuannya tidak ada satupun benda ciptaan Allah yang diciptakan dengan sia-sia. Karepe Gusti Allah itu pengen menunjukkan eksistensinya Allah ya, menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan menciptakan benda-benda alam ini agar manusia memperhatikan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya dikei pandangan satu gunung umpamanya itu bukan terpaku kepada ciptaannya, tapi lebih menunjukkan ini loh kekuasaanku. Nah, banyak orang ini terhenti hanya melihat makhluknya. Contoh wong ayu ya wis gak eling Gusti Allah blasin ditontok ayune diwoncok syahwate gak eling ya. Padahal itu Allah kepingin menunjukkan. Tapi mohon maaf, itu saya contohkan saja. Kalau kita melihat orang cantik ya perkara lah di hukum syariat ya hukumnya ya haram. Ini nonton ya tetap haram. Tapi yang dimaksud di sini artinya jangan terhenti ketika kita melihat makhluk Allah dengan keindahannya itu hanya terhenti di makhluknya enggak, tapi kita disuruh berpikir kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disuruh membaca subhanallah. Kalau hal-hal yang yang mengherankan itu ya subhanallah. Jadi Allahu Akbar ya, melihat sesuatu yang luar biasa ya. Ini yang dimaksud ya. Jadi kita melihat firman Allah qulin duru madza fis samawati wal ard. Artinya katakanlah, perhatikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Artinya tonton, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat ya. Itu kita disuruh melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud. Nah, banyak orang ini hanya terhenti memikirkan makhluknya saja, tapi lupa terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak bisa mengambil hikmah daripada ciptaan-ciptaan Allah. Kalau bagi orang yang basirohnya kuat ya, mata batinnya ini kuat, melihat sesuatu itu langsung semuanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti itu, tidak ada makhluk yang diciptakan Allah di bumi ini sia-sia, gak ono. Meskipun Gusti Allah nyiptakno babi, meskipun Gusti Allah nyiptakno nyamuk, meskipun Gusti Allah nyiptakno, semuanya
ini tidak ada yang sia-sia. Maksudnya gaya apa sih Gusti Allah kok gawe iblis, gaya apa Gusti Allah kok gawe kalau jengking, gaya apa Gusti Allah kok gawe semut. Dan artinya makhluk ini tidak ada yang sia-sia sebetulnya. Semuanya ini kalau kita melihat dari penciptanya, kita ini hanya disuruh untuk apa? Untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nyamuk saja loh ya, makhluk yang kecil seperti itu ternyata lengkap sekali. Jadi nyokot itu ono bagian silete gini, terus ada bagian yang jadi nusuk ya, terus lak dipikir iki wis gak jotul iki apa oleh gawe ya. Cara menungso iku wis ndak mungkin ya. Kok iso ono makhluk sing canggih kaya nyamuk. Artinya semuanya nggak ada layak batil, nggak ada kebatilan, tidak ada yang sia-sia terhadap semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali-kali jangan menghina atau jangan menjelekkan makhluknya Allah. Ini tinjauan loh ya, tinjauan segi tauhid ya. Ya, jadi nanti beda lagi ya, tinjauan segi fikih ini. Makanya harus bisa bedakan ini yang dibahas ini apa. Oh ini memang ini hubungannya dengan tauhid ya, dengan tasawuf ya. Artinya melihat sesuatu itu jangan terhenti hanya dari makhluknya. Ayo lapo kok Gusti Allah itu gawe babi wis kayak gini. Jangan seperti itu. Semuanya itu ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya ya. Jadi kenapa kok Gusti Allah gawe buah kuldi, akhirnya Nabi Adam gara-gara makan buah kuldi itu akhirnya diturunkan ke bumi ya. Lapo kok ada mestine lah gak gawe buah kuldi awake dhewe meneh wis dadi nang surga kabeh turunannya ya. Gak bisa seperti itu ya. Semuanya itu memang skenario Allah ya. Makanya di dalam Al-Quran itu sudah ditetapkan inni ja'ilun fil ardi khalifah ya. Kamu nanti akan menjadi khalifah di bumi ya. Akhirnya Allah membuat skenario ya, apa caranya nanti ujungnya ini Nabi Adam ini memang akan ditempatkan di bumi ya. Gak iso diurut apa ngelokno kesalahane. Kadang kan ada gara-gara Mbah Adam kira paling akhirnya tidak ada seperti itu. Semuanya itu memang skenario Allah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sekali-kali kita bahasanya ada kejadian apapun yang terjadi itu semuanya atas qada qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sia-sia ya, tidak ada yang sia-sia. Jadi takdir Allah itu pada akhirnya akan manis. Takdir Allah itu mungkin pertama menangis ya, tapi kalau tahu aslinya kita itu seneng ya. Coro jenengan digawe loro nggak tahu karena sampean iki diselametno oleh Gusti Allah dikai loro. Coro gak dikai loro umpama ya sampean sehat, akhirnya sampean melakukan perjalanan akan terjadi satu musibah besar namanya. Akhirnya kita dibuat lah itu yang kita harusnya tetap husnudzon terhadap Allah Subhanahu Ta'ala. Apa sih kadang uang wis aku enak-enak awak sehat, enak iso nang dindi ya. Saiki wis digawe kayak ngene. Jangan menyesali seperti itu. Semuanya itu sudah yang terbaik ya. Yang terbaik. Kita itu disuruh husnudzon ya. Suruh husnudzon. Jadi jangan sampai kita ini merasa paling apes ya, opore ngebut gayanya ini dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Yang penting kewajiban kita laksanakan,
amal ma'ruf nahi mungkar kita lakukan, kita berjalan sesuai dengan aturan-aturan syariat, mengikuti para salafun soleh, insya Allah semuanya itu terbaik bagi kita apapun yang terjadi ya. Semoga kita semuanya mendapatkan taufik, pertolongan, hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan dan insya Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi nana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah silli kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ikwani wa syairil khilani wa kulli dhi mahabbah jiratin al-sumba wal muslimina ajma'in ya rabbi isma fadlan wajudan manala biktisafi minna il mustafa rasuli naqabik salla wa sallam rabbi alaihi atal habib alihi wa sahbihi tasisu bi walhamdulillahi hati wa tanai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.